Shalom adik-adik Petra Kids yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian? Kakak selalu berdoa semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan luar biasa. Yes. Meskipun saat ini kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, kita tidak bisa beribadah sekolah minggu, namun kakak berharap kalian bisa tetap mengikuti ibadah online yang dikirimkan setiap minggu melalui YouTube dengan sungguh-sungguh. Buat adik-adik yang sudah sekolah, ayo tetap semangat belajar meskipun kalian harus belajar dari rumah kalian masing-masing. Saat ini tentu kalian memiliki banyak waktu di rumah. Ayo bantu papa dan mama kalian bereskan kamar tidur kalian, cuci piring bekas kalian makan, menyapu lantai, dan banyak lagi aktivitas yang lain yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian. Kakak percaya kalian adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua dan juga menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, jangan lupa tetap berdoa biar wabah ini segera berlalu sehingga kita kembali bisa beraktivitas dengan seperti biasanya. Kita bisa kembali berkumpul, beribadah sekolah minggu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan bersama. Demikian pesan dari kakak. Sampai jumpa. God bless you all. Bye. Apa kabar? Kak Helen berharap kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa langsung, kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita adik-adik. Tetap semangat ya. Gunakan masker setiap kali keluar, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang sehat. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik semua. Salam jumpa lewat video ini. Kakak sudah kangen sama kalian semua. Ingin kita berkumpul kembali untuk ibadah sekolah minggu. Tapi karena situasi dan keadaan yang masih begini, kita belum bisa berjumpa secara langsung. Tapi ingat, tidak boleh patah semangat ya. Kita harus tetap semangat, rajin berdoa, memuji Tuhan, dan juga baca Alkitab meskipun di rumah masing-masing. Karena Tuhan Yesus ada buat kita setiap saat. Dan kita selalu berdoa semoga di waktu yang akan datang kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Itu kerinduan kakak, karena kakak sudah kangen buat kalian semua. I love you buat kalian semua adik-adik yang tercinta, yang disayangi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Petra Kids luar biasa, dahsyat selalu. Thank you adik-adik. Shalom adik-adik Petra Kids yang luar biasa yang kakak kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar kalian selama Anda di rumah? Selama kalian di rumah sehat-sehat semua kan? Harapan kakak kalian semuanya sehat-sehat dan bersukacita. Karena sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan lupa ikuti ibadah online sekolah minggu di YouTube. Dan jangan lupa tetap baca firman dan berdoa supaya virus COVID-19 ini cepat hilang dari permukaan bumi dan kita semua bisa berjumpa lagi di sekolah minggu bersama-sama. Salam sehat, salam semangat, selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sukacita dan luar biasa, puji Tuhan. Adik-adik, tidak terasa sudah 3 bulan lebih ya kita ibadah di rumah. Banyak hal yang kita harus lakukan di rumah. Tapi kakak percaya pasti kalian punya banyak sekali pengalaman yang baru bersama keluarga, bersama papa dan mama. Ada hal-hal yang baru yang kalian kerjakan selama ini? Apa pengalaman baru kalian?
Wah, banyak sekali. Semuanya punya cerita masing-masing. Nanti kalau ketemu pasti rame sekali. Mau cerita ini, mau cerita itu, mau ngomong ini, mau ngomong itu. Wah, seru sekali. Tetapi kita simpan cerita kita sampai nanti kita ketemu ya. Dan kakak juga hari ini mau mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang sudah naik kelas. Yang tadinya belum sekolah, sudah masuk sekolah. Yang tadinya playgroup sudah naik di TK, yang TK naik ke SD, yang SD sudah naik kelas, naik kelas, dan yang kelas 6 sudah naik ke kelas 7. Selamat ya buat adik-adik semua, puji Tuhan, dan kakak percaya Tuhan Yesus juga memberikan sekolah yang terbaik buat kalian yang melanjutkan ke sekolah yang baru. Dan kakak juga mau tahu nih, adik-adik selama di rumah belajar apa saja? Siapa yang belajar menggambar? Wah, ada belajar menulis. Ada juga belajar mewarnai. Ada juga belajar membaca. Ya, ada juga. Dan ada juga yang belajar lain. Ayo belajar apa saja? Wah, hebat, belajar masak. Bantuin mama masak ya. Good. Ada juga yang belajar bikin kue. Ada yang belajar berenang. Ada yang belajar naik sepeda. Ada nggak yang bermain musik? Belajar main musik? Ada juga. Wah, hebat. Main musik gitar? Alat musik yang lain di rumah? Good. Gunakan kesempatan dengan baik. Atur waktu kita dengan baik untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Kembangkan talenta kita untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Bapa, kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus yang selalu baik buat kita semua. Kita naikkan pujian kita. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senang ketika mendengar kami bernyanyi, ketika melihat kami menari untuk memuliakan nama Tuhan.
berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Kalian mau pakai gerakan, mau bernyanyi dari terbit matahari. Hari ini harinya Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus dan TAAT. Siap ya, semuanya berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yang setia dan mengasihi kita. Kita katakan T-A-A-T, taat. Taat Tuhan Yesus, taat papa mama.
kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati puji-pujian kami. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti maksud Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya karena pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, semuanya duduk dengan tertib, tenang, santai, tetapi serius. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tuhan memakai binatang-binatang ciptaannya untuk mengingatkan kita akan sesuatu. Nah, di kaos kakak ada gambar binatang. Apakah ini? Iya, betul. Salah satu yang akan kita pelajari hari ini dari seekor semut, binatang yang kecil. Selain binatang semut, ada binatang yang lain loh, yang kecil juga. Yuk, kita dengarkan sama-sama ya. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Adik-adik, ini adalah firman Allah. Ini adalah perkataan Allah, yang artinya tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sukar buat Allah. Sebab Allah yang menciptakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Allah dapat berbicara kepada kita anak-anaknya dengan berbagai macam cara. Sebab Allah yang menjadikan segala sesuatu. Allah dapat berbicara kepada kita memakai binatang-binatang ciptaannya. Karena itu Allah mau mengingatkan kita tentang firman-Nya, tentang janjinya. Dan melalui seekor semut kita akan belajar sesuatu. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Lihatlah semut yang kecil ini. Dia memantau, dia mengamat-amati, dia menunggu kalau-kalau ada makanan yang terjatuh dari atas meja kita. Dan benar adik-adik, ketika dia melihat ada
sebutir nasi, maka dia langsung membawa ke punggungnya dan membawanya ke dalam sarangnya. Dan semut-semut ini juga bekerja mengumpulkan makanannya di semak-semak, di bawah meja, di kolong-kolong, dan dimanapun dia menemukan makanan. Jika ada makanan yang besar dan dia tidak kuat, dia memanggil temannya untuk membawa makanan itu bersama-sama. Dan ketika menemukan sepotong kue kecil, tetapi bagi mereka itu sangat besar, mereka bekerja bersama-sama membawanya ke dalam sarang. Nah, Tuhan ingin supaya kita belajar dari semut. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 6 ayat 6-8, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Siapa yang suka malas bangun pagi, selalu dibangunin? Belajar dari semut yang rajin ya. Siapa yang susah disuruh mandi, pakai acara ngambek-ngambek, pakai acara nangis-nangis, jangan diulang lagi ya. Atau ada yang susah makan, tidak mau makan, selalu pilih-pilih makanan. Ayo, kita harus bersyukur untuk apapun makanan yang Allah berikan, yang orang tua kita sediakan. Makanlah dengan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat Tuhan. Dan kita juga harus belajar. Jangan jadi anak yang malas. Kita harus rajin belajar. Itulah tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Belajar dengan semangat, belajar dengan sukacita. Maka kita akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar. Pelajaran dari semut. Semut binatang yang kecil tetapi rajin, tidak menyerah, bekerja sama, dan semut binatang yang ramah. Dia selalu menyapa temannya. Jika bertemu dengan temannya, berhenti dan mereka bersalaman. Wah, kita belajar dari semut ya. Nah, adik-adik, ini adalah seekor binatang kecil lainnya yang Allah pakai untuk berbicara kepada manusia. Namanya adalah belalang. Amsal 30 ayat 27 berkata, "Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur." Suatu hari, Allah menyuruh Musa dan Harun menghadap Raja Firaun untuk mengatakan kepada Raja Firaun supaya membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Allah. Tetapi Raja Firaun tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Musa dan Harun. Karena itu Allah berfirman kepada Musa dan Harun bahwa Allah akan mendatangkan belalang jika Raja Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi keluar dari negeri Mesir untuk menyembah Allah. Raja Firaun tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Harun. Raja Firaun tetap berkeras kepala. Dia tidak mau membiarkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Dia tidak mau kehilangan budak-budak. Karena itu, keesokan harinya, seperti yang difirmankan Allah kepada Musa dan Harun, maka Allah mengirimkan angin bertiup sangat kencang, dan angin itu membawa begitu banyak belalang, dan belalang itu terbang sampai tidak terhitung jumlahnya. Langit yang luas tertutup oleh banyaknya belalang, dan tanah pun tertutup dan tidak terlihat karena begitu banyaknya belalang yang ada di tanah Mesir. Meskipun belalang binatang yang kecil, tetapi Allah dapat memerintahkan kepada belalang untuk menyatakan kuasanya, karena Allah berkuasa, karena tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Allah dapat berbicara kepada siapa saja, bahkan melalui binatang-binatang. Banyak sekali belalang yang Allah suruh berterbangan dan hinggap, masuk, bahkan memenuhi rumah-rumah penduduk orang Mesir. Di dalam istana
Raja Firaun pun begitu banyak belalang. Nah, Allah menyatakan kuasanya. Meskipun belalang adalah binatang yang kecil, tetapi jika jumlahnya ratusan, ribuan, berjuta-juta, maka manusia tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Jangankan belalang yang banyak, kadang satu ekor belalang saja kita takut. Nah, itulah luar biasanya Allah, adik-adik. Allah dapat memakai belalang, binatang-binatang yang kecil untuk menyatakan kuasanya. Karena itu kita mau belajar dari belalang. Hal-hal apa saja yang kita pelajari dari belalang? Belalang adalah binatang yang rajin, binatang yang cekatan, berbaris dengan teratur meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada rajanya. Selain itu, belalang juga adalah sekelompok binatang kecil yang sangat kompak, selalu bekerja sama, selalu memerlukan pertolongan belalang lain, saling membutuhkan dan saling membantu satu dengan yang lain. Belalang meskipun kecil dapat dipakai oleh Allah untuk melakukan perkara yang besar. Meskipun kita kecil, meskipun kita masih anak-anak, tetapi kita juga mempunyai kekuatan yang besar karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena itu, apapun yang kita lakukan, kita harus menyerahkan semua kepada Allah dan Allah akan menolong supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik untuk memuliakan nama Allah dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, di antara teman-teman di sekolah, di dalam keluarga kita, meskipun masih kecil, meskipun masih anak-anak, tetapi Allah tetap memakai kita, Allah tetap mau memakai hidup kita. Jadi adik-adik, meskipun badan kita kecil, tubuh kita kecil, tetapi ingatlah, meskipun kecil, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita mempunyai kekuatan yang sangat besar, dapat mengalahkan segala sesuatu. Artinya mengalahkan iblis, mengalahkan tipu daya iblis, dan mengalahkan kuasa dosa karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ayat emas atau ayat hafalan hari ini kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 85 ayat 8. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 85 ayat 8. 1, 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Adik-adik kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk gembala dan wakil gembala kami. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka dan berikan kesehatan kepada keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu. Kiranya Kau berkati mereka, berkati pelayanan mereka dan juga keluarganya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, dan persatuan-persatuan gereja. Kiranya Tuhan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kau juga berikan mukjizat dalam memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dokter dan perawat yang berjuang di rumah sakit Tuhan. Bantulah mereka dalam menangani pasien COVID-19 Tuhan. Lindungi dan jaga mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Tutup bungkus seluruh dokter dan perawat dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit Tuhan. Sembuhkanlah mereka, buang segala sakit penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang tidak sakit Tuhan. Jagalah kami, lindungilah kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia agar dapat menjadi negara yang maju. Tuhan, berkati pemerintahan negara kami agar dapat mengatur negara kami dengan baik. Tuhan juga berkati pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, presiden serta wakil presiden agar dapat memimpin negara kami menjadi negara yang lebih baik. Tuhan, berkati masalah yang ada di negara kami agar dapat segera terselesaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah sampai di ujung acara, yaitu aktivitas. Kita sudah belajar ya dari binatang yang kecil, semut dan belalang. Kita tidak boleh kalah dengan binatang-binatang karena kita adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Aktivitas kita hari ini adalah kita membuat seekor semut. Adik-adik bisa dapatkan gambarnya. Adik-adik bisa ambil contohnya. Kemudian adik-adik mulai menggambar. Sebisa adik-adik saja ya. Cari contoh yang mudah dan gampang. Kakak mau kasih contoh. Kakak juga mau belajar menggambar semut. Sambil nyanyi yuk. Si semut yang kecil, sedang apakah kamu pada musim panas kumpul makanan? Meski badanmu kecil, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya tidak khawatir. Si semut yang kecil, sedang apakah kamu pada musim panas kumpul makanan? Meski badanmu kecil, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya tidak khawatir. Ini gambar semut kakak. Kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa diwarnai, kemudian di atasnya ditulis ayat hafalan yang tadi pertama kali saat kita mau dengar firman sudah dibacakan, yaitu Yeremia 32 ayat 27a. Ditulis di bagian atas ayat hafalannya, alamatnya saja. Jangan lupa diwarnai. Bagian bawah juga boleh diwarnai. Atau adik-adik mau kasih gambar makanan di atas punggungnya semut juga boleh. Ya. Nah, ini contoh punya Kak Is yang sudah selesai. Sudah diwarna. Di bawahnya ada rumput-rumput. Boleh ditambahin apa saja. Bebas ya. Adik-adik semangat sukacita mengerjakan semua. Supaya kita ingat, kalau lihat gambar ini, kita ingat bahwa kita tidak boleh malas. Kita harus rajin seperti semut. Kita harus bekerja sama, ramah seperti semut. Tuhan Yesus memakai binatang. Yeremia 32 ayat 27a berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Adik-adik jangan lupa, kakak tetap ingatkan, tetap semangat, sukacita, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, pakai masker, dan ingat membantu mama dan papa di rumah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.